Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini saya akan menerangkan hambatan kawat. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menyelidiki faktor yang mempengaruhi besar hambatan sebuah kawat menggantar ya. Hambatan sebuah kawat menggantar itu dipengaruhi 3 faktor ya. Faktor yang pertama adalah panjang kawat, sehingga variabel manipulasi di sini adalah panjang kawat. Pada dua rangkaian ini sama ya, yang membedakan adalah panjangnya. Rangkaian A panjangnya lebih pendek, ya ini lebih pendek dibanding pada rangkaian B. Ternyata nyala lampunya berbeda, yang kawatnya pendek nyalanya lebih terang dibanding kawatnya panjang ya. Kenapa? Karena semakin panjang kawat sebuah penggantar ini, maka semakin besar hambatan pada kawat ini ya. Kita bisa menganalogkan dengan sebuah jalan. Misalkan kita naik sepeda dari MTSN Batu ya ke terminal Arjosari dengan terminal Landung Sari, berbeda hambatannya. Terminal Arjosari lebih banyak hambatannya. Karena apa? Karena jauh. Semakin jauh maka semakin banyak hambatan yang ada di jalan. Sama dengan kawat ini, semakin panjang kawat ini maka semakin besar hambatan, sehingga lampu ini nyalanya kurang terang dibanding pada rangkaian B, rangkaian A ya. Sehingga dapat kita simpulkan, semakin panjang kawat maka hambatan kawat itu semakin besar ya. Hambatan kawat sebanding dengan panjang kawat, hingga R itu sebanding dengan L. Kalau L-nya panjang maka hambatannya besar, kalau L-nya pendek maka hambatannya kecil. Kemudian faktor yang kedua yang mempengaruhi hambatan kawat sebuah pengantar adalah jenis kawat ya. Pada dua rangkaian ini, rangkaian A dengan rangkaian B ini yang membedakan adalah jenis kawat ya. Yang pertama aluminium, rangkaian B tembaga. Ternyata nyala lampunya berbeda, lebih terang tembaga. Kenapa? Karena tembaga ini mempunyai hambatan jenis yang kecil dibanding dengan aluminium ya. Sehingga semakin besar hambatan jenis kawat maka semakin besar pula hambatannya. Hambatan kawat itu sebanding dengan hambatan jenis kawat, sehingga R itu sebanding dengan ρ. Kalau ρ-nya ini besar maka hambatannya juga besar. Kalau ρ-nya kecil maka hambatannya juga kecil. Seperti ini ya. Jadi bisa kita lihat dari hambatan jenis beberapa bahan ya. Kita tadi mencontohkan tembaga dengan aluminium. Ternyata tembaga ini mempunyai hambatan jenis yang lebih kecil dibanding aluminium. Sehingga apa? Sehingga tembaga ini lebih kecil hambatannya dibanding aluminium. Kalau yang ini semuanya adalah isolator ya, tidak dapat menggantarkan arus listrik karena mempunyai hambatan jenis yang besar sekali ya. Oke, kemudian yang ketiga, faktor yang ketiga yang mempengaruhi hambatan sebuah kawat adalah luas penampang kawat. Rangkaian A dengan rangkaian B ya, ini yang membedakan adalah luas penampang kawat. Rangkaian B mempunyai luas penampang lebih besar dibanding rangkaian A ya, sehingga lampu nyalanya berbeda. Yang B ini lebih terang, yang A ini kurang terang atau redup. Jadi berpengaruh ini ya. Semakin besar luas penampang ini maka semakin kecil hambatan pada kawat penggantar. Kalau semakin kecil maka semakin besar hambatan pada kawat penggantar ya. Sehingga bisa kita simpulkan dengan persamaan matematis ya. R sebanding 1/A. Artinya apa? R dengan A ini berbanding terbalik ya. Kalau A ini besar maka hambatannya kecil. Kalau A ini diameternya kecil maka hambatannya besar. Jadi kawat yang diameternya kecil dengan besar berbeda ya. Berbeda hambatan kawat itu sendiri ya. Nah, kita bisa menyimpulkan jadi ada 3 faktor tadi kan ya. Faktor yang pertama adalah panjang kawat yang disimbolkan dengan L, yang kedua luas penampang kawat
disimbolkan dengan A, kemudian hambatan jenis kawat disimpulkan dengan rho. Dapat kita simpulkan dengan persamaan matematis R sama dengan rho dikali L dibagi A. R sebanding dengan rho sebanding dengan L berbanding terbalik dengan A. R itu adalah hambatan, satuannya ohm seperti ini ya simbolnya. Kemudian L adalah panjang kawat, satuannya meter. A luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Rho sama dengan hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. Ya, ini ada contoh soal ya seperti ini. Jadi kawat tembaga panjangnya 15 meter memiliki luas penampang 5 mm persegi. Jika hambatan jenisnya 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, berapakah hambatan kawat tembaga? Nah, ini ya diketahui L-nya 15 meter ini kan ya. Kemudian luas penampangnya 5 mm persegi. Kita konversi menjadi meter persegi. Jadi dibagi berapa ini ya? Dibagi 1 juta ya, karena pangkat 2. Kalau pangkat 1 dibagi 1000, karena pangkat 2 maka dibagi 1 juta, sehingga 5 kali 10 pangkat min 6. Kemudian rho sama dengan 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Ditanya di R, berapakah hambatan kawat tembaga? Jawab, R sama dengan rho L dibagi A. Tinggal kita masukkan ya R-nya, kemudian L-nya 15, A-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang kita hitung ya. 15 dicurak dengan 5 sama dengan 3 ya. Tulis 3 ini ya. 1,7. 10 pangkat min 6 naik ke sini, ya, berarti jadi plus ya, plus 6. Jadi min 8 plus 6 sama dengan min 2. Tinggal kita kalikan 1,7 kali 3, 5,1 kali 10 pangkat min 2. Maka hambatan kawat tembaga itu adalah 5,1 kali 10 pangkat min 2 ohm. Oke, kita melihat ya konduktor dan isolator. Apa konduktor itu? Konduktor adalah bahan-bahan yang dapat mengantarkan arus. Apa isolator itu? Bahan-bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Coba kita lihat ya. Ya, bahan yang pertama adalah kayu. Kira-kira nyala apa enggak kayu ini ya? Ternyata tidak menyala. Berarti kayu termasuk termasuk isolator. Kemudian yang kedua, plastik. Coba kita lihat. Ternyata tidak menyala, termasuk isolator. Kemudian aluminium. Coba aluminium. Ternyata menyala, termasuk konduktor. Kemudian besi, menyala ya karena konduktor. Kemudian tembaga, jadi konduktor adalah bahan yang dapat mengantarkan arus, isolator tidak dapat mengantarkan arus listrik. Mungkin pembelajaran pada kali ini cukup sekian ya, bisa kalian pelajari di rumah kalian masing-masing. Silakan di buku siswa juga ada, bisa kalian pelajari. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.